Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Tentu pertama dan utama dalam menjalani kehidupan kita untuk selalu bersyukur pada Allah. Oleh karena itu, kalau kita perhatikan, setiap orang dalam memberikan sambutan diawali dengan ucapan alhamdulillah dan sholawat. Apalagi kalau para ustadz atau siapapun memulai ceramah juga diawali dengan ucapan alhamdulillah dan juga sholawat. Ini adalah sunnah Nabi untuk mengingatkan kita akan begitu banyak nikmat yang perlu kita syukuri. Oleh karena itu Bapak Ibu, sebelum tausiah tentu juga kami mengajak agar sama-sama bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Apalagi di bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya kita mendapatkan banyak berkah, rahmat dan maghfirah, dan juga sekaligus kita isi dengan banyak ibadah. Dengan demikian kita akan dapat menjadi orang yang bertakwa. Kemudian salawat salam kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, nampaknya cukup ramai pada pagi ini. Dari 3 dinas hadir. Tentu suasana Ramadan, suasana berpuasa ini juga suasana ibadah. Jadi tidak ada salahnya mungkin sampai 1 jam kita untuk mengingat, mengkaji ulang tentang agama yang kita anut agar kita selalu mendapatkan kebaikan. Nah, Bapak yang saya hormati, judulnya pada kesempatan ini luasnya nikmat Allah. Dalam surat Luqman ayat 30 ya. Itu Allah berfirman ya, alam taro anallaha sakhara lakum ma fis samawati wal ard wasbagu alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah wa minan nasi majidilai bigru'im wala hudan wala kitabim munir. Jadi dalam ayat ini ma fis samawati wa ma fil ard, di langit, apa-apa di langit dan apa-apa yang di bumi, itu ada nikmat Allah yang begitu banyak. Mungkin nanti bisa dibaca dalam surat Luqman surat 31 ayat 20. Jadi Allah telah hamparkan dengan ungkapan pertama ayat tadi dengan kata-kata alam taro. Apa engkau enggak perhatiin? Begitulah bahasanya. Apa kau enggak lihat bahwa begitu banyak nikmat Allah? Jadi kata-kata alam taro, apa enggak engkau perhatiin, enggak perhatikan, enggak engkau sadari atau enggak kau lihat? Nikmat Allah itu banyak. Ini juga seiring dengan surat Ar-Rahman yang di dalamnya banyak Allah menanyakan fabi ayyi ala rabbikum tukadziban. Nikmat Allah mana lagi yang engkau dustakan? Kenapa Allah berkali-kali dalam satu surat untuk menanyakan kepada kita nikmat mana yang engkau dustakan yang begitu banyak Allah berikan? Memang kalau kita lihat dari beberapa ayat tadi, nampaknya manusia ini banyak atau sedikitnya ada yang tidak bersyukur terhadap nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, sehingga Allah mesti bertanya, mesti menggugah kita supaya kita bersyukur kepadanya atas nikmat yang banyak. Jadi kalau kita ulangi alam taro anallaha sakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard. Jadi di langit, coba kita lihat satu persatu Bapak Ibu,
Di langit itu kan kalau kita lihat warnanya biru. Sebetulnya tidak selalu biru. Tapi itu adalah satu keadaan ataupun satu ciptaan Allah yang fungsinya sebagai nikmat buat kita manusia. Agar apa? Semacam tudung penutup bumi dari ozon-ozon, atmosfer yang banyak manfaat diantaranya untuk matahari tidak langsung tembus ke bumi. Kalau tanpa ozon atmosfer, maka pasti kita terbakar. Panasnya bukan main. Dan kemudian kita tentu banyak yang mati kekeringan, karena air pun banyak yang menguap, tidak bisa ada. Makanya ada atmosfer. Tapi matahari juga nikmat buat kita. Tidak ada matahari, tidak mungkin juga kita bisa bernapas, karena oksigen pun dapatnya dari hasil fotosintesisnya matahari dengan tumbuh-tumbuhan yang kemudian tumbuh-tumbuh mengeluarkan oksigen. Kemudian juga tidak hanya yang namanya matahari, namanya atmosfer, juga banyak yang ada di langit. Udara tentu ada juga di langit. Mereka juga memberikan penghidupan kepada kita. Bapak Ibu, itu semuanya gratis. Harusnya kita mensyukuri. Oh, itu nikmat Allah, Allah yang kasih. Jadi disebutkan lakum, untukmu. Alam taro anallaha, apa engkau enggak perhatikan? Sesungguhnya Allah sakhara lakum, memperuntukkan kepada kamu, diperuntukkan buat kita, buat kamu. Mafis samawati, apa-apa yang di langit, wa mafil ardi, apa-apa yang di bumi. Nah, kalau udah bicara apa-apa yang di bumi, wah udah tidak terhitung. Pohon-pohonan, gunung-gunung, bukit-bukit, danau-danau, sungai-sungai, binatang, beragam bentuk binatang, semuanya ada di muka bumi. Lakum, kata Allah, untukmu. Jadi jangan sampai ada yang bilang binatang ataupun apa yang ada di bumi membahayakan kita, alam tidak bersahabat dengan kita. Itu salah. Mana ada alam tidak bersahabat dengan kita? Oh, terjadi longsor yang kemudian menjadikan banyak korban. Kemudian kita bilang alam tak bersahabat. Salah. Alam bersahabat, yang tidak bersahabat manusia yang menjadikan longsor. Illegal logging misalnya. Terjadinya pembabatan hutan, pembakaran hutan. Akhirnya hutan menjadi gersang. Ketika hujan lebat, banjir. Karena tidak ada penahan air hujan oleh pohon. Kemudian dampak berikutnya, longsor. Semuanya ulah manusia. Alam tetap bersahabat dengan manusia, karena alam juga ciptaan Allah. Bahkan adanya alam lakum, sakhara lakum, untukmu. Begitu juga pohon-pohonan, binatang, mereka hidup dengan hidupnya, hidup dengan habitatnya, hidup dengan mutualisme, simbiosis di antara mereka, saling memberi, take and give, sehingga hiduplah makhluk di muka bumi. Mereka tidak mengganggu manusia, bahkan hadirnya dia, mereka untuk manusia. Rabbana ma khalaqta hadza batila, subhanaka faqina azabannar. Ya Allah, dalam Al-Quran surat Ali Imran 191, apa-apa yang engkau ciptakan tak ada satupun yang sia-sia. Jadi jangan ada yang bilang, oh sia-sia, tidak. Kalau ada sementara kita sebut sia-sia, itu tandanya otak kita, akal kita, kemampuan kita belum nyampe. Misalnya sebagai contoh, pohon kelapa. Itu pohon kelapa, kalau dikaitkan dengan ayat tadi, nggak ada satupun yang Allah ciptakan sia-sia. Coba pakai akal kita.
Pohon kelapa daunnya bisa dipakai untuk dinding, untuk tikar, untuk macam-macam, bahkan ketupat. Bisa ya ketupat ya? Ketupat. Lidinya buat sapu lidi, macam-macam bisa dipakai. Buah kelapanya bisa dipakai, airnya jadi minuman, kelapanya jadi makanan, bisa jadi santan. Kemudian apa? Kelapa itu dibungkus apa namanya? Batok ya, kalau orang Jawa batok. Batoknya. Kalau dulu zaman kita jadi apa namanya batok itu setrikaan, arang. Sekarang mungkin bisa dipakai untuk macam-macam. Batangnya jadikan jembatan, jadikan tiang rumah, jadikan macam-macam sampai ke akarnya. Tidak ada satupun yang sia-sia. Dulu saya ingat ternak, sebutlah ternak sapi, kotorannya terbuang begitu saja. Padahal dengan teknologi kotoran sapi bisa jadi listrik, bisa jadi gas untuk masak di dapur, bisa jadi listrik menerangi rumah dari kotoran, dan itu sudah banyak sekarang. Jadi nggak sia-sia, walaupun kotoran sudah dikotor, udah dibuang, tetap kepake. Termasuk juga kotoran manusia, sama fungsinya, bisa untuk menerangi dan juga bisa menghidupi kompor. Belum lagi nanti menjadi pupuk, itu bisa menyuburkan tanaman. Sapi tadi disebut dari kotorannya, dari mungkin kulitnya. Wah, kita udah pemakan kulit. Kalau nggak percaya silakan. Kita duduk di meja makan, ada kerupuk kulit. Menarik juga memang. Kok kulit bisa dimakan jadi kerupuk? Kok bisa mengembang? Ya begitulah ciptaan Allah. Apalagi isi dalamnya juga orang dibuang, kita bisa dipakai juga jadi macam-macam. Walaupun jangan kebanyakan, nanti sakit. Nah Bapak Ibu, itu nikmat Allah. Jadi tidak ada satupun. Oh gunung meletus, Allah memberikan azab. Tidak. Bagi kita orang beriman sebagai tempat ujian. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwal wal anfus was samarat wa basyiris sabirin. Allah berikan satu bala ujian. Jadi bukan negatif, selalu berpandang positif bahwa Allah memberi sesuatu untuk kita meningkatkan keimanan dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, jadi begitulah banyaknya nikmat Allah. Kok kenapa kita nggak bersyukur? Kok kenapa kita mungkin mengingkari? Maka dari itu dalam ayatnya menarik sekali. Setelah diberikan sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard. Tidak cukup dengan di langit, di bumi dan isinya. Di bumi itu kan ada isinya apa? Batu bara jadi energi. Air di sungai jadi listrik. Kemudian batu-batuan mineral jadi emas, perak, tembaga. Oh banyak sekali, semuanya untuk kamu. Nah, apa berikutnya kata Allah? Wasbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Kemudian Allah cukupkan dengan tambahan nikmat lagi. Apa nikmat tambahnya? Alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Nikmat zohir, fisik kita, dan nikmat batin. Batin ini kebahagiaan, ketenangan, ketentraman. Allah kasih juga. Itu milik Allah semuanya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, coba fisik kita. Wa fi anfusikum afala tubsirun, kata Allah. Dalam dirimu, apa enggak engkau perhatikan? Ada jantung gratis, ada hati gratis, ada ginjal gratis, pembuluh darah gratis, mata, telinga, hidung, tangan, kaki gratis. Loh kok gratis Pak? Saya udah dapat kok dari lahir begini utuh. Iya, coba bandingkan. Ada yang lahir
matanya buta, ada yang lahir sudah tidak bisa mendengar, ada yang lahir tangannya cacat. Loh, kita utuh normal, alhamdulillah, nikmat Allah. Nah Bapak Ibu yang saya hormati, itu nikmatnya zohir. Coba kita ino-inoan, piki-pikian, kalau ginjal kita masalah saja, mesti cuci darah. Berapa uang rupiahnya kita perlu keluarkan untuk cuci darah. Kalau umur kita sebutlah 50 tahun, setahun 12 bulan. 12 bulan itu per bulannya 4 minggu. 4 minggu itu per minggu kita cuci darah. Dikaliin rupiahnya kalau bayar, sudah miliaran. Apakah kita pernah bayar? Tidak, gratis. Oleh karena itu nikmat Allah. Itu baru bayar dari segi uang Bapak Ibu. Susahnya kita ginjalnya tidak ada, padahal ginjal itu Allah berikan. Ada orang yang ginjalnya sudah rusak, dia setiap cuci darah, keluar dia mesti cuci darah. Apalagi jauh-jauh nggak bisa. Kalaupun jauh-jauh dia gunakan cara sendiri pun ada cara sekarang, tapi itu pun bisa infeksi dan juga bisa masalah. Intinya Bapak Ibu, kalau sudah sakit banyak masalah. Nah kita, alhamdulillah yang duduk di sini, rasanya ginjalnya oke semuanya. Kenapa kita tidak bersyukur pada Allah? Nikmat yang begitu besar. Mungkin satu saat kita dengan usia berlanjut, bisa jadi fungsi-fungsi fisik kita berkurang sesuai dengan umurnya. Tapi itu tak masalah, karena itu sudah tuntutan takdir. Tapi Bapak Ibu yang saya hormati, itu juga suatu yang patut kita nikmati, kita syukuri. Kemudian kenikmatan batin juga Allah lengkapkan, dicukupkan kepada kita kebahagiaan. Ada keluarga dengan istri, dengan suami, dengan anak-anak, dengan cucu, itu kebahagiaan. Makanya Allah sebutkan sakinah, mawaddah, warahmah. Itu nikmat yang Allah beri juga. Kemudian juga ada as-sa'adah, ada kebahagiaan yang dimiliki oleh seseorang. Banyak dalam Al-Quran juga disebut. Itu juga Allah yang memberinya kepada kita. Nah Bapak Ibu, tapi apa yang terjadi? Dalam ayat ini juga Allah langsung menyebutkan, wa minan nasi mayujadilu fillahi. Nah, akan tapi sebagian manusia berjidal, berdebat, berargumen, mengomentari, atau mungkin bahasanya mempertanyakan apa-apa yang Allah berikan tadi. Pakai jidal, biguri'in, tidak dengan ilmu, tidak dengan teori, tidak dengan logika, tidak dengan dasar. Pokoknya dia aku kan keraju ambu, maku ambu untuang. Aku rasa banyak kan dia kan ambu keraju kare. Kan ambunya hebat sehingga ambu mendapek. Dia lupa semuanya itu bukan dia. Kalau Allah tak menghendaki tak bisa. Oleh karena itu harus ketika kita mendapatkan sesuatu itu balikan alhamdulillah. Kenapa? Ini nikmat dari Allah. Apa saja yang ada yang kita terima. Nah, tetapi manusia berjidal, biguri'im, dan juga wala hudan, tanpa dasar petunjuk, wala kitabim munir, dan tidak juga dengan kitab yang jelas, yang munir. Nah Bapak Ibu yang saya hormati, oleh karena itu kita coba pikirkan, lihat dan perhatikan seperti perintah Allah dalam ayat tadi dengan kata-kata alam taruh. Apa gunanya? Nah ini sekarang kita masuk, apa gunanya kita memikirkan nikmat-nikmat begitu? Gunanya kita mendapatkan kebahagiaan. Kalau kita tidak menerima nikmat yang banyak tadi, kita tidak bahagia. Oleh karena itu Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Barang siapa kalau dia bersyukur, berterima kasih, menerima apa-apa yang Allah berikan, nikmat-nikmat yang banyak tadi, dia dapat kebahagiaan, bahkan ditambah lagi nikmat yang banyak.
Jadi Bapak Ibu, sederhana rumusnya kita untuk mendapatkan bahagia. Sederhana caranya kita mendapatkan nikmat, yaitu terimalah yang ada pada kita dan kemudian syukuri dengan ucapan alhamdulillah. Bertambah langsung nikmatnya. Contoh, Bapak Ibu, ini siang hari, pagi saat ini cuacanya agak panas. Panas ini nikmat Allah. Betul? Allah yang kasih panas. Sekarang kita yang hadir di sini sebutlah ada 100 orang. Coba kalau nanti saya kasih kertas untuk menuliskan jawaban. Bagaimana perasaan Anda tentang panas saat ini? Atau mungkin jawab dalam hati masing-masing. Pertama, ada yang menjawab alhamdulillah. Langsung orang yang menjawab pertama alhamdulillah, hatinya tenang. Tapi ada yang kedua menjawab onde Pak. Angge bana mencapa-capa lu tuh. Angge bana hari Pak. Onde awak bapak lu ke Pak. Mengeluh. Adakah kemungkinan orang seperti itu? Ada. Pada saat dia mengeluh tentang nikmat Allah berupa panas, maka dia jadi susah. Betul? Karena dia mengeluh jadi susah apa senang? Kita mengeluh tentang panas susah apa senang? Susah. Tapi kalau kita balik dengan mengucapkan alhamdulillah, senang apa susah kita? Senang. Jadi senang dan susah siapa yang buat? Kita atau Allah? Kita sendiri, kita yang meng-create. Panas ya udah begini panasnya. Oh nanti siang hujan lebat. Kata si A yang tadi mengucapkan alhamdulillah ketika panas, ada hujan lebat, apa yang dia komentari? Alhamdulillah hari hujan kini. Jadi salju. Nah yang si B tadi yang ketika panennya mencapa, ketika tiba hujan kecenya. Kalau hujan lo hari susah lo keluar rumah lagi. Betul Bapak Ibu? Orang yang si B tadi susah apa senang? Susah. Jadi siapa yang menciptakan senang dan susah? Kita sendiri. Betul kata Allah. Kalau kita mensyukuri, langsung mendapatkan nikmat dan bahagia. Kalau tidak, azab. Ya azab nyampe. Ini kata Allah bukan kata saya. Apa contoh azabnya? Hidupnya susah. Hidupnya tidak senang. Kita yang mengkritik, dan itulah langsung disebutkan dalam surat tadi Al-Luqman ayat 20 tentang keadaan manusia yang seperti itu. Kemudian Bapak Ibu sekalian banyak dalam surat-surat yang lain. Dalam surah An-Nahl ayat 18, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak mampu menentukan banyaknya jumlah nikmat Allah. Nah, jadi Bapak Ibu, makanya betul. Allah juga menanyakan kok masih didustakan juga, masih enggak terima juga, masih enggak percaya juga banyak nikmat Allah. Nah, sungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi banyak sekali nikmat Allah yang tak mungkin. Termasuk Bapak Ibu, nikmat kerja, dapat duit, dalam keluarga ada istri. Jadi istri soleha juga merupakan suatu nikmat yang Allah berikan kepada keluarga. Ini juga ada ayat Al-Quran yang menyampaikannya. Dan juga nikmat-nikmat dunia juga banyak. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahun. Jadi Allah mengatakan tidak kehidupan dunia selain bermain dan bersenda gurau. Dan justru yang baik itu adalah orang yang bertakwa dan kampung akhirat. Ini juga ada menyebutkan. Terus juga dalam hadis Nabi, ad-dunya mata'un wa khairu mata'id dunya al-mar'atus solihah. Tadi sudah sebutkan istri atau wanita yang soleh juga sebagai nikmat. Bapak Ibu, banyak nikmat-nikmat yang patut untuk kita daftarkan, kita list masing-masing untuk supaya kita mensyukurinya sehingga kita mendapatkan kebaikan. Jadi Bapak Ibu, kalau mau saya tanya, hidup ini mau senang apa susah? Kalau gitu ucapkan alhamdulillah.
Bapak Ibu hidup mau bahagia atau mau sedih? Bahagia. Maka ucapkan alhamdulillah. Itu kata Allah. Dan langsung kita mengucapkan alhamdulillah, bahagia. Dan hadis lain juga menyebutkan, lihatlah yang di bawah untuk selalu kita bersyukur. Janganlah lihatlah di atas. Kalau lihat yang di atas, saya sebagai gubernur nggak mungkin saya akan bersyukur. Ambo banding-bandingan jo presiden, ambo banding-bandingan jo menteri, anda akan bersyukur ambo jadi gubernur. Baru gubernur, masih ada menteri lain, masih ada presiden lain. Anda akan bersyukur apa? Bapak-bapak sebagai pegawai membandingkan do gubernur, membandingkan kepala dinas, anda akan bersyukur selama-lamanya. Tapi bandingkan orang ndak kerajo, bandingkan orang kerajo ndak ada PPT yang cukui, bandingkan banyak orang di bawah, pasti awak bersyukur. Yang penting terimalah keadaan apa ada yang diri kita, itu adalah nikmat Allah. Bahagia dan tidak bahagia bukan pada jumlah uang, bukan pada harta dan tahta atau jabatan, bukan kepada sesuatu yang kita raih, tetapi bagaimana sikap kita menerima, itulah yang membuat kita bahagia atau tidak. Nah, sikap menerima itulah yang tadi saya sampaikan dengan mengucapkan alhamdulillah. Contoh, uang dapat 10 juta. Bagaimana kita menyikapinya uang 10 juta? Cuma 10 juta hanya sekete. Indak bersyukur, langsung pintu 10 juta, indak berkah. Betul? Dapat 5 juta. Bagaimana menyikapinya? Alhamdulillah dapat 5 juta. Langsung pintu 5 juta berkah. Bisanya belanjuan sampai nilai 10 juta rupiah. Dekano berkahnya. Jadi bagaimana kita menyikapinya? Panas bagaimana menyikapinya? Hujan bagaimana menyikapinya? Keluarga, pekerjaan bagaimana menyikapi, dan cara untuk menyikapinya dengan ucapan alhamdulillah. Insya Allah wajah kita akan ceria selalu, wajah kita akan bahagia selalu. Nanti kalau ada kawan-kawan awan nampak batamu di kantor agak cemburut, agak wajahnya tidak bahagia, langsung ditegur. Coba ucapan alhamdulillah, langsung berubah wajah. Karena ketika mengucap alhamdulillah, langsung kita diingatkan tentang hal-hal yang begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tetapi kalau mukanya kusut, rusuh gelisah, yang diingat itu bukan nikmat. Ketika kita rubah saja ingatan kita. Betul Bapak Ibu? Kalau kita ingin bahagia, ingat yang susah atau ingat yang senang? Maka ingatkanlah yang senang-senang. Tapi kalau wajahnya kusut dan susah, maka dia mengingat yang susah. Lah sekarang siapa yang menciptakan susah dan senang? Kita sendiri. Bapak Ibu punya utang dah? Punya. Tandonya manusia ibu. Tapi kalau utang ku dipikir diinge muka kusui. Ajan inge utang. Ibu-ibu punya cucu nak? Nah inge cucu, lupa utang tuh. Utang kan dibayar juga, tapi diinge-inge jadi awas susah. Boy apa awas susah, utang pun data bayar. Kan begitu nak? Jadi maksud saya ingatlah yang senang-senang. Apa yang senang-senang? Coba daftarkan banyak. Awak Bapak Ibu sebagai PNS, ledape gaji tunjangan rutin per bulan. Kok ndak menjawab sadonya? Yang menjawab kok tandu yang bersyukur. Yang ndak menjawab kok ndak tahu ambo. Yang awak bawa pulang bagi kero, lay cukui. Berbeda jawabnya. Orang yang bersyukur pasti jawabnya cukui Pak, alhamdulillah. Kamu perlu lurihan juga. Tapi kalau ondepa tadi kan, itu piti yang dibawa pulang itu ndak nikmat di bodi awal. Ndak berkati, tinggal kita rubah sedikit saja. Cara menyikap itu yang paling penting. Oke, baik Bapak Ibu, karena waktu juga saya cukupkan. Sekian, terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.